Siang hari yang panas, dengan debu-debu dari jalanan dan terus menyirami tubuh mengiringi perjalanan kami ketika mencari seorang pekerja keras. Seseorang yang terus bekerja tanpa kenal lelah walaupun penghasilan yang didapat hanya sedikit atau sekedarnya saja. Mereka yang hidup dengan semangat dan kesabaran, mereka yang selalu menghadapi kerasnya kehidupan dan selalu berjuang walaupun dengan kemampuan seadanya. Mereka yang selalu berada di jalanan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak seberapa lama ketika melepaskan lelah, tatapan kami terpaku melihat seseorang sibuk dengan wadah-wadah besar berisi air. Sementara kran kecil yang menjadi sumber terus mengalir dan mengisi wadah lainnya. Wadah-wadah itu tampak berat saat diangkat ke dalam sebuah gerobak kecil lagi usang. Setelah semua wadah penuh, ditariknya gerobak itu dengan langkah cepat. Padahal tidak sedikit wadah air yang dibawa. Berulang-ulang pekerjaannya dilakukan, mengisi air, mengangkat, menarik gerobak, dan diantarkan ke tempat-tempat pemesannya. Dan kali ini kami bertemu dengan seorang penjual air. Misi Bu. Iya. Saya numpang duduk Bu ya. Iya. Kebetulan tadi itu habis jalan-jalan terus beraju. Bu, saya bisa minta tehnya satu Bu. Teh hangat? Iya, teh hangat. Sambil ngobrol-ngobrol Bu ya. Bu, tadi saya lihat orang yang suka itu bawa air Bu, bawa jerigen banyak itu. Orangnya suka mondar-mandir ke sini. Sering ke sini. Sering ke sini. Ya tiap hari ke sini. Oh gitu. Namanya Pak siapa Bu? Pak Dul. Pak Dul. Ya. Oh. Itu ngapain Bu ke sini? Ya ngontrol kalau airnya habis, dia nyari-nyarikan air. Nyari air. Iya, kalau airnya habis, makanya sini itu habis, minta air. Oh, jadi membantu Ibu buat ngisi air di warung Ya, itu. buat Oh, air minum. Bu. Pak Dulnya setiap jam berapa aja Bu ke sini? Ya, tergantung yang minta. Iya, sama. Rumahnya jauh Bu dari sini Pak Dulnya? Enggak, dekat kok naik. Cuma naik aja. Naik belok ke sana. Berarti semua udah tahu ya kalau Pak Dul rumahnya. Enggak tahu itu rumahnya sih. Oke. Bu, ini tehnya berapa Bu? 1.000 ya. Ini Bu, terima kasih ya. Saya minum dulu. Oke. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, mari Bu. Iya. Namanya Pak Abdul. Orang-orang biasa memanggil Pak Dul. Usianya 55 tahun. Sejak usia remaja hingga sekarang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pengangkut dan penjual air. Memang tak ada lagi yang bisa dilakukan Pak Dul selain melakukan pekerjaan tersebut karena keterbatasan yang dimilikinya. Ya, Pak Dul secara fisik memang masih tergolong baik, tetapi secara mental dan pemikiran dirinya mengalami keterbelakangan, sehingga sulit untuk berbicara dengan orang lain, apalagi berpikir.
kecil. Mulai kecil ya, Bu? Iya, enggak mampu memikirannya. Jadi ya di sekolah kan ya gagal terus. Berarti dulu Sampai ibu saya yang dulu tuh mengantarkan itu tak jadi. Sampai kelas 2. Otaknya enggak mampu. Saya bisanya kerja. Selain keterbatasan yang dimiliki, permasalahan ekonomi juga dihadapi, sehingga dirinya hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja. Hari-harinya dilalui untuk bekerja sebagai pengangkut air dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan, dulu hanya tongkat bambu di pundak untuk mengangkat wadah-wadah air. Pagi-pagi sekali, Pak Dul sudah bersiap melakukan aktivitas. Tempatnya mengambil air adalah sebuah sumber kecil di pinggir jalan. Di sumber inilah Pak Dul berdiri, menunggu air hingga penuh, kemudian mengangkatnya dan mengantarkannya. Gerobak yang merupakan pemberian dari kerabat tak pernah kosong dari wadah-wadah air. Pekerjaan ini dilakukan berulang-ulang hingga hari menjelang malam. Kesehariannya itu ya cari air. Terus kalau disuruh orang itu ya menyarikan air. Terus dikasih uang satu jerigennya itu 1.000. Pak Dul mulai kerja cari air kira-kira umur 10 tahunan lah. Roda gerobak terus menyusuri jalan diiringi lalu lalang kendaraan bermotor yang sering menegurnya dengan keras. Tangan kekarnya terus menarik gerobak, walaupun jalan yang dilalui adalah jalanan rusak, sehingga sering menahan roda gerobak. Matahari pun terus menyengat dengan sinarnya hingga sampai di tempat yang dituju. Di sebuah warung kecil, satu persatu air yang terkumpul dalam wadah dituang ke sebuah wadah yang lebih besar dan terus dilakukan hingga memenuhi tempatnya. Pak Dul tak pernah mengeluh, walaupun keringat terus membasahi tubuh dan wajah, bahkan hingga nafasnya tersengal-sengal. Suara gemericik air saat dituang pun sering menggodanya untuk terus membasuh peluh. Demi kebutuhan hidup, Pak Dul terus bertahan dengan tenaganya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Dul tidak memperdulikan tubuhnya yang sangat jarang digunakan untuk beristirahat. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan tersenyum bersama air dalam wadah dan gerobak tuanya. Iya, kalau nggak ada di rumah itu berarti sehat. Kalau ada di rumah pagi itu ya sakit. Saya lihat ini panas, saya cari obat. Kalau nggak gitu nggak tahu. Penghasilan
Penghasilan yang tidak banyak juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Dul tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri bagi Pak Dul. Hari-hari pun dijalaninya dengan senang. Bagi Pak Dul hari ini, hari esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang. Dulu kalau nyari air di sumber di sebelah sungai sana pakai ya mikul gitu. Kerjanya sampai ya pokoknya sampai jam 9 malam masih cari air. Betul. Pokoknya disuruh orang ya terus nyari air terus sampai jam 9 malam lah. Hanya Rp1.000 saja untuk satu wadahnya. Harga yang sangat kecil. Itu pun bukan patokan harga yang pasti. Terkadang Pak Dul menerima saja berapapun para pemesan memberinya. Karena keterbelakangannya, Pak Dul sering pula diminta bantuan tanpa diberi sepeser pun. Keterbelakangan pula yang membuat Pak Dul tak mempunyai keinginan yang pasti untuk hari esok. Dalam benaknya hanya muncul gerobak dan air. Gerobak, air dan wadahnya menjadi bagian hidup Pak Dul. Entah sampai kapan Pak Dul akan melakukan pekerjaan ini dan hanya menjalani kehidupan seperti sekarang. Pak Dul hanya dapat tersenyum dan linglung saat kami bertanya. Suaranya pun sangat lirih ketika menjawab. Hanya gerobak dan air saja yang dapat membuatnya senang. Ya kalau dapat hasil dikasihkan keluarganya, ya buat tambah makan. Ya mungkin kalau punya rezeki ya dibelikan rokok. Kalau punya lebih gitu ya disuruh makan gitu. Ya buat cukup ya cukup, bagi Pak Dul buat kurang ya kurang. Hari menjelang malam, Pak Dul merapikan gerobak dan berjalan menuju rumah kecilnya. Hanya sedikit yang didapat hari ini, tetapi cukup untuk mengganjal perut dan membasuh kerongkongannya yang mulai kering. Tidak tampak rasa lelah dari raut wajah Pak Dul. Langkahnya pun masih cepat, padahal sangat berat pekerjaannya. Semua diterima dengan kesabaran dan ketabahan Pak Dul. Pokoknya saya kelihatan baik, sehat, tidak sakit, tidak dimarahi orang gitu, saya sudah marem. Seorang wanita tampak sibuk menyalakan tungku dan kayu bakar. Tak ada bau masakan, hanya asap yang membumbung dan membuat mata pedas. Seorang wanita yang sehari-harinya merawat dan menjaga Pak Dul sejak masih usia muda. Kesabaran wanita ini tampak saat melakukan pekerjaannya. Apalagi agak sulit menjaga dan merawat Pak Dul dengan keterbelakangan yang dimilikinya.
Begitulah Pak Dul, mencari dan menjual air sementara seorang kakaknya menjaga dan merawat Pak Dul. Masing-masing mempunyai semangat yang tinggi, masing-masing mempunyai kesabaran dan ketekunan. Dua orang tua dengan pekerjaan keras mereka demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan sederhana, dengan harapan yang telah lalu, di antara perubahan zaman yang terus memacu untuk selalu bertahan. Ibu permisi. Bu, mohon maaf, Ya. apa benar ini rumahnya Pak Dul? Iya, betul. Iya, Pak Dul yang suka ini loh Bu, nganter air, Ya. terus nganter-nganter ke warung-warung Ya. kayak gitu. Itu orangnya. Iya, ini Pak Dulnya. Ya. Oh, saya boleh ketemu Bu, ngobrol sebentar boleh, mungkin? ya. Iya, permisi ya Bu ya. Ya, monggo Pinara. Iya. Itu orangnya. Iya. Saya Pak- mbaknya. Oh gitu. Iya. Pak Dul, usia pinten Pak? Umurnya pinten? Umurnya 40 lebih. 40 lebih. Oh gitu. Tiap hari suka nganter-nganter air gitu. Ya, Iya Pak. Lek kerja ngoten niku dari jam berapa Bu? jam 7, 8 gitu berangkat. Kalau boleh tahu di rumah cuma Ibu berdua aja sama Pak Dulnya ini? Ya, Heeh. sama anak di situ sebelah. Iya. Pak Dulnya belum punya keluarga sendiri atau Oh, masih jejaka. masih jejaka? Berarti ini ya belum punya keluarga sendiri, masih ikut Ibu ya? Susah nggak Bu kalau misalnya mau ngerawat Pak Dulnya ini? Ya enggak susah, kalau sudah lama itu. Nggak susah ya? Enggak. Ibu, terima kasih ya saya boleh main ke rumah Ibu. Pak Dul juga terima kasih. Saya tadi sudah diajak untuk lihat kegiatannya Pak Dul Pak ya. Ya, nah Ibu ini ada sedikit dari kami. Semoga ini juga bermanfaat untuk Ibu sama Pak Dul ya Pak ya. Semoga juga bisa bantu-bantu Ibu juga. Terus ini juga ada sedikit dari kami. Ini bisa dipegang Bu. Pak Dul juga bisa pegang di sini. Terima Ya. kasih. Ini dari kami memang tidak seberapa ya Bu ya, terima tapi kasih, kami Mbak. harap ini bisa bermanfaat untuk Ibu sama Pak Dul ya Pak ya. Itu ya Bu Terima ya. kasih ya. Iya Bu, iya. Nah pemirsa, indah sekali hidup ini dengan berbagi dengan sesama. Nah, salurkan kepedulian Anda dengan menghubungi alamat di bawah ini. Kami akan membantu Anda untuk menyalurkan hal tersebut untuk orang-orang yang membutuhkannya. May it be an evening star shines down upon you. May it Bu, monggo Bu, pulau badhe pamit rumiyin nggih Bu. Terima kasih. Pak Dul, terima kasih. Saya mau pulang dulu Pak ya. Suwun. Ya. Nggih. Monggo Bu. Terima kasih semua. Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya mohon pamit dulu. Ya, Kapan-kapan saya boleh mampir lagi Bu ya? Ya. Iya. Maaf Pak, saya ada salah kata. Terima kasih ya. Ya, semoga Ibu juga Ya, dilindungi oleh mohon Tuhan. selamat Ya. seperjalanan. Ya. Makasih monggo. Monggo Pak Dul. Nggih. Ya, setiap manusia memang memiliki kehidupan sendiri-sendiri ya pemirsa, dan jalan ceritanya pun juga berbeda-beda. Senang sekali hari ini saya telah bertemu dengan Pak Dul, sesosok pekerja keras pengantar dan pengangkut air. Nah pemirsa, semoga dengan tayangan ini Anda dan keluarga terinspirasi untuk dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik.
Jangan lupa untuk selalu menciptakan rasa cinta kasih dan menanamkan benih-benih kebajikan kepada sesama umat, karena dengan hal itu setiap umat di dunia ini dapat saling melengkapi. Sampai di sini dulu program Bodhicitta, kita akan ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. May it be an evening star. Pak Dul adalah seseorang yang mempunyai keterbelakangan, tetapi masih mau bekerja keras. Walaupun hasil yang didapat tak pernah pasti, Pak Dul tak pernah merasa lelah. Kemauan dan semangat yang dimiliki membuatnya dapat terus bertahan, walau hanya dengan gerobak dan air. Kisah ini kisah kecil dari sisi jalan, kisah seorang pekerja keras dengan keterbelakangannya, kisah seorang pengangkut dan penjual air, kisah Pak Dul.